Halo pecinta film, kali ini kita akan bahas 5 pesan tersembunyi yang tersirat pada cerita dan adegan dari Room. Buat kamu yang belum tahu atau lupa sama filmnya, nggak usah khawatir. Klik link di kanan atas untuk dengerin alur cerita ringkasnya. Jadi yang pertama adalah terkurung itu mindset. Buat Jack yang dari lahir udah ada di dalam ruangan tempat ibunya disekap, dia nggak pernah merasa terkekang sedikit pun. Jadi ketika dia udah bisa keluar, dia nggak membenci ruangannya. Nah ini beda banget sama Joy. Meski Joy udah bisa keluar dari ruangan, dia nggak jadi lebih baik dibanding saat di dalam ruangan. Nah ini kenapa? Karena meski tubuhnya Joy udah di luar, pikirannya masih terjebak di ruangan itu. Alias nggak bisa move on. Jadi hasilnya apa? Joy depresi. Sementara Jack terbiasa dengan lingkungan di sekitarnya. Pesan yang kedua adalah keluar dari zona nyaman itu menakutkan. Good morning. Hey, it's okay. Come on. Di awal-awal, waktu mereka baru keluar dari ruangan, Jack takut sama semua hal. Dia ngerasa semuanya itu asing, bahkan sampai bikin Joy gemes kan. Nah, yang ingin ditunjukkan oleh penulisnya adalah memang gak mudah untuk keluar dari zona nyaman. Dan di film itu adegannya dilakukan oleh bocah. Jadi secara gak langsung, dia memang memberitahu bagaimana proses natural orang berkembang. Dari yang tadinya takut, terus dia terbiasa dengan 1-2 orang, kemudian akhirnya dia terbiasa dengan banyak orang. Dan ini terjadi sama semua orang, karena apa? Karena semua orang pernah kecil. When I was small, I only knew small things. But now I'm 5, I know everything. Pesan yang ketiga adalah zona nyamanmu akan makin besar seiring kamu tumbuh. Ini masih berhubungan dengan poin sebelumnya. It can't really be a room if doors open. Do you want me to close it? Oke, jadi di adegan tadi, director sebenarnya mau menggambarkan bagaimana zona nyaman seseorang semakin besar. Saat Jack di dalam, dia ngerasa kalau ruangan itu luas. Nah, sekarang dia udah tahu seluas apa dunia sebenarnya dan ruangan itu bukan apa-apa. Dan memang, saat zona nyaman seseorang semakin luas, gak akan ada yang mau kembali mengecil. Jadi gampangnya gini, ibarat kamu anak baru di kantor. Kewalahan pasti, wajar. Hal baru, kamu adaptasi. Tapi setelah 3 tahun mengerjakan pekerjaan yang sama, kamu udah gak akan ngerasa bingung atau susah lagi kan? Kamu akan udah kebiasa aja dengan kerjaan rutinmu. Nah, Jack ini nih sama. Dia menggambarkan zona nyaman seseorang normalnya. Dari lingkup yang sempit, kemudian semakin besar, dan semakin besar. Pesan yang keempat adalah PTSD itu nyata. Oke, jadi PTSD adalah Post Traumatic Stress Disorder. Ini sebenarnya sangat lumrah, terutama buat korban-korban kekerasan. Nah sayangnya, ini yang sering terjadi juga di Indonesia. Ketika orang mengalami kemalangan, kita kepo. Tapi sebenarnya kita bodoh amat. Kita mengatasnamakan peduli, tapi sebenarnya cuma suka sensasi. Dan ini yang terjadi dengan Joy. Dia didesak terus untuk melakukan interview. Padahal dia masih stres dan butuh penyesuaian. Orang cuma mau tahu ceritanya. Mereka mengidolakan Jack pas masih anget-angetnya doang. Tapi habis itu, udah gak ada yang peduli lagi. Ini sebenarnya alasan kenapa Dr. Mattel pingin Joy dan Jack lebih lama di rumah sakit. Sebab memang seharusnya dia direhab dulu sebelum dikembalikan ke masyarakat. Pesan yang kelima adalah manusia itu saling bergantung. Salah satu yang bikin Room itu keren banget, terlepas dari set yang sederhana, adalah unsur realismenya. Well, to take him to a hospital, say, leave him there where he could be found. Why would I do that? So Jack could be free. Di adegan interview tadi, kamu mungkin juga akan nanya hal yang sama ke Joy. Soalnya, itu yang biasa kita lihat di cerita-cerita yang heroik. Seorang ibu mengorbankan diri untuk anaknya. Cuman gak semudah itu di dunia nyata. Jack, namanya juga bocil, dia bergantung banget sama ibunya.
Tapi Joy juga bergantung banget sama kehadirannya Jack. Karena buat dia, Jack itu alasan yang bikin dia tetap waras dalam ruangan tersebut. Kamu bisa lihat ini waktu Joy udah keluar ruangan. Di luar ada Leo dan Nancy yang ngurusin mereka. Jack yang tadinya nempel terus sama ibunya, lama-kelamaan berani aktivitas sendiri. Tapi justru Joy di sini yang makin stres. Nah terus pertanyaannya, emang buruk ya bergantung sama orang? Ya enggak juga. Director menjelaskan ini di adegan yang ini. Can my strong be her strong too? Of course it can. We all help each other stay strong. No one is strong alone. Nah, itu tadi 5 pesan tersirat di film Room. Kalau menurutmu ada yang kelewatan, coba yuk ditulis dalam komentar.